Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27, diceritakan tentang perahu murid-murid yang dihadang oleh gelombang karena angin sakal. Melihat perahu murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang, kira-kira jam 3 malam Yesus berjalan di atas air mendatangi mereka. Tetapi ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi dengan segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kekasih-kekasih Tuhan, pergumulan kesukaran apapun yang dihadapi dengan kekhawatiran bukan hanya akan menimbulkan pikiran-pikiran yang negatif, melainkan juga bisa menyebabkan dan bahkan akan menghadirkan ketakutan. Segala hal akan terlihat sangat menakutkan, meskipun hal itu bukanlah sesuatu yang patut untuk ditakuti. Demikian juga dengan kehadiran penolong yang sebenarnya datang untuk menolong, bisa dianggap sebagai musuh yang akan lebih menyusahkan. Itulah yang terjadi dan sedang melanda kehidupan para murid Tuhan Yesus. Ketika mereka sedang berlayar, di mana pelayaran mereka dihadang oleh angin sakal. Kekhawatiran yang berlebihan yang mereka biarkan menguasai hati mereka, membuat mereka tidak mampu menyadari kehadiran Tuhan yang sebenarnya justru hadir karena ingin meredakan angin sakal itu. Kehadiran Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, justru mereka anggap sebagai bagian dari angin sakal itu yang akan menenggelamkan perahu mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, jika di dalam kesukaran, persoalan serta pergumulan, kita membiarkan kekhawatiran dan ketakutan melingkupi hati kita, maka akibatnya bukan saja kita akan gagal menyadari kehadiran Tuhan, tetapi bahkan lebih daripada itu, kehadiran Tuhan yang sebenarnya ingin menolong justru bisa kita anggap sebagai ancaman bagi kita. Seperti murid-murid di dalam pelayarannya yang dihadang oleh angin sakal mengira Yesus yang datang sebagai hantu yang lebih menakutkan. Hal yang sama juga bisa terjadi dan bisa kita alami jika kita membiarkan kekhawatiran dan ketakutan terhadap kesukaran, persoalan serta pergumulan menguasai hati dan pikiran serta kehidupan kita. Kehadiran Tuhan bisa sangat mungkin akan kita kira sebagai ancaman bagi kita, dan bahkan sangat mungkin kita akan menganggapnya sebagai bagian dari kesukaran, persoalan, dan pergumulan kita. Itulah sebabnya kekasih-kekasih Tuhan mengendalikan hati dan pikiran kita serta memberikannya diisi oleh Tuhan dalam segala hal menjadi mutlak bagi kita, agar bukan saja kita akan mendapatkan pertolongan dalam kesukaran, persoalan, dan pergumulan kita, melainkan juga agar kita mampu menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita yang hadir bukan hanya untuk menolong kita, melainkan juga untuk memperlihatkan kuasa dan kemuliaannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.